Perkenalkan, nama saya Kristina Waru. Dan saya Rosinta Agustina Sitompul. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Penjelasan Umum dan Pengertian Auditing. Audit secara umum dapat dikatakan sebagai suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian atau antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud asersi di sini yaitu asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain ataupun orang ketiga. Dalam perkembangan zaman seperti ini, teknologi dan juga keuangan merupakan dua hal yang menjadi pilar penting. Bagaimana teknologi bisa mengarahkan manusia zaman sekarang untuk lebih maju baik dalam berkegiatan maupun dalam membantu manusia. Sedangkan keuangan merupakan hal utama yang digunakan untuk transaksi kegiatan apapun yang dianggap valid. Keuangan sendiri dianggap sensitif dan juga penting baik bagi seluruh perusahaan ataupun untuk sebuah keluarga. Semakin besar keuangan dari sistemnya, maka harus ada pengawasan yang jelas untuk menjaga agar jalannya keuangan tidak keluar jalur dengan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa disajikan untuk memenuhi keperluan seperti mendapat informasi secara kuantitatif, lengkap, serta terpercaya. Tentunya, laporan ini diberikan kepada orang yang berwenang untuk tahu apa saja yang terjadi di lapangan dan bagaimana sistem keuangan berjalan. Pengertian audit ataupun pengertian dasarnya yaitu auditing atau audit adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut. Menurut ASOBAK atau A Statement of Basic Auditing Concept, auditing adalah suatu proses sistematis ataupun sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti atau secara objektif mengenai asersi tentang bagaimana tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Ada beberapa hal yang dianggap penting dalam pengertian auditing yang harus dibahas lebih lanjutnya, yaitu diantaranya yaitu poin yang pertama, menghimpun dan mengevaluasi secara objektif, yang dimana sebagai seorang audit Anda harus menekankan objektivitas ketika mengumpulkan bukti dan juga mengevaluasinya. Harus menjadi pihak yang objektif dan juga netral. Anda tidak boleh memihak pada siapapun dan dimanapun. Auditor tidak dapat ditekan atau tidak boleh dikatakan oleh pihak manapun terkait audit. Poin yang kedua, sistematis. Proses auditing berjalan maka haruslah terarah dan terstruktur. Mereka tidak bisa melakukan secara acak. Selain itu, prosedur dalam auditing memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan dengan sistematis. Poin yang ketiga, menentukan standar. Menentukan standar atau tingkat kesesuaian sangatlah penting, di mana mereka bisa menentukan standar sebelum membandingkan dengan asersi atau informasi yang terkandung dalam sebuah laporan manajemen dan laporan keuangan. Tentunya standar ini sudah mendapat kesepakatan sebelumnya, sehingga sebuah auditor mendapatkan standar yang sama untuk perbandingan ketika bekerja. Poin yang keempat, kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan dapat berupa sistem atau prosedur yang disepakati atau juga ditetapkan sebelumnya. Hal ini bisa ditentukan berupa standar keuangan, aturan tetap, pagu anggaran, maupun ukuran kinerja manajemen tersebut. Kriteria yang ditentukan ini sama dengan menentukan standar yang berguna untuk perbandingan. Poin yang kelima, menyampaikan hasil-hasilnya. Hasil audit bisa disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, dan begitu Anda bisa menjelaskan kriteria dan hal yang harus diperbaiki dalam laporan. Selain penting, laporan ini bisa saja memperkuat atau memperlambat kredibilitas asersi yang sudah dibuat. Dalam laporan keuangan, semua bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Poin yang keenam, pemakai dan kepentingannya. Pemakai yang berkepentingan merupakan pengambilan keputusan yang menggunakan atau mengandalkan temuan yang diinformasi melalui laporan audit yang telah disampaikan.
para pemakai saham. Laporan biasanya meliputi manajemen, pemerintah, investor, bank, dan juga pemegang saham. Namun tak menghindari bahwa masyarakat atau publik juga bisa menjadi pemakai yang berkepentingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari audit. Jenis audit menurut jenis pemeriksaannya, audit dapat dibedakan menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah audit laporan keuangan. Audit ini merupakan audit yang mencakup perhimpunan dan pengevaluasian bukti laporan, di mana audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal audit dan biasanya atas permintaan klien. Mereka juga merupakan audit yang datang dari luar perusahaan. Yang kedua adalah audit operasional. Audit operasional ini adalah penilaian atas bagian maupun mulai dari prosedur maupun metode operasi suatu organisasi untuk meninjau bagaimana efisiensi dan keefektivitasan pekerjaan mereka. Umumnya setelah selesai audit operasional, auditor memberikan pengarahan dan juga saran kepada manajemen untuk memperbaiki prosedur dan juga manajemen perusahaan. Dan poin ketiga adalah audit ketaatan. Audit ini merupakan audit yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengakui prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki orientasi lebih tinggi. Audit ketaatan sebuah perusahaan dapat termasuk menentukan apakah pelaku akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan poin terakhir adalah audit kinerja. Audit ini merupakan audit yang dilakukan oleh pada instansi pemerintah untuk menentukan 3E atau bisa disebut dengan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Audit kinerja ini juga memberikan biaya serta manfaat yang berarti suatu kegiatan tidak hanya diharapkan dengan biaya murah tetapi juga diperhatikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian jenis audit menurut luas pemeriksaannya. Yang pertama itu adalah audit umum. Audit ini atau umumnya dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk memberikan pendapatan mengenai kewajiban laporan keuangan secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar operasional akuntansi publik dengan melihat dan menggunakan patokan kode etik akuntansi publik. Kemudian yang kedua adalah audit khusus. Pemeriksaan khusus adalah suatu bentuk audit yang dilakukan terbatas dan diminta oleh perusahaan tersebut untuk lingkup khusus saja. Misalnya sebuah perusahaan menginginkan audit pada divisi keuangan khusus untuk laporan pengeluaran kas perusahaan. Selain jenis, audit juga mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama itu adalah biaya yang terbatas. Adanya keterbatasan biaya membuat audit tidak dapat dilakukan pada seluruh transaksi. Kondisi ini mendorong auditor untuk melakukan pengujian dengan menggunakan materialitis sebagai batasan. Yang kedua adalah waktu yang terbatas. Adanya keterbatasan waktu membuat audit tidak dapat dilakukan pada seluruh transaksi. Sama seperti kondisi akibat adanya keterbatasan biaya. Auditor juga terdorong untuk melakukan pengujian dengan menggunakan materialitas sebagai batasan. Selain dari keterbatasan non-audit, laporan keuangan juga mendapatkan keterbatasan yang berasal dari proses akuntansi itu sendiri. Misalkan, adanya prinsip akuntansi alternatif. Dengan adanya prinsip ini, maka pengguna laporan keuangan harus waspada terhadap efek dari pengguna prinsip akuntansi alternatif tersebut. Yang kedua, adanya estimasi akuntansi. Ini merupakan suatu yang tidak pasti, bahkan auditor pun tidak dapat memastikannya. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan juga harus waspada terhadap hal ini. Standar auditing juga memiliki standar. Standar auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalismenya dalam audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti.
standar auditing yang berlaku atau General Expert Auditing Standard atau GAS. Standar-standar tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah standar umum. Standar umum ini menekankan pentingnya pribadi yang harus dimiliki auditor. Misalkan auditor harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis dan memadai sebagai auditor. Dan yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan. Standar ini menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Misalkan, audit harus menancapkan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah standar pelaporan. Misalkan standar laporan ini dapat dilakukan oleh auditor yang harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, saya Rosinta Agustina Stompul dan saya Christina Warulu. Mohon maaf dan terima kasih.